Anda kembali menyaksikan iNews Siang bersama saya Fazilah Kairunisa. Pemirsa, pemerintah melalui Kemenhub berencana menaikkan tarif ojek online 8 hingga 15%. Kemenhub mengklaim kenaikan tersebut telah disepakati dan akan diterapkan. Wacana kenaikan tarif ojek online atau ojol kembali menghangat. Kementerian Perhubungan memastikan kajian terkait penyesuaian tarif ojol sudah memasuki tahap akhir. Kabar ini tentu jadi perhatian banyak pihak, mulai dari mitra pengemudi, aplikator, hingga pengguna layanan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan kenaikan tarif ini merupakan hasil kajian yang dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Kenaikan yang diusulkan bervariasi, yakni antara 8 hingga 15% tergantung pada zona operasional. Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil. Tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui, Pak, oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini. Selain kenaikan tarif, Kemenhub juga tengah mengkaji usulan pemotongan biaya layanan oleh aplikator sebesar 10% yang selama ini dinilai membebani mitra pengemudi. Kemenhub menyebut dalam perubahan tarif ini, semua pihak dilibatkan dan berharap tidak ada yang dirugikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara anggota Komisi 5 DPR RI, Adian Napitupulu, mencecar Kementerian Perhubungan saat rapat dengan pendapat di DPR terkait tarif ojek online. Adian menilai biaya yang dibebankan kepada konsumen tanpa dasar aturan yang jelas bisa disebut pungli. Dasar hukum biaya lokasi Rp18.000 ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada, kalau mobil ada Rp10.000 tambah Rp18.000 tambah perjalanan aman Rp1.000, ada paling tidak di data ini Rp29.000 dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata? Ya pemirsa, tarif ojol yang akan naik membuat pengemudi panik. Para pengemudi ojol pun takut kehilangan penumpang jika wacana ini benar-benar diterapkan. Dan berikut tanggapan dari masyarakat. Ya sebenarnya begini, kalau buat konsumennya mah sebenarnya mah nggak perlu ditaikin ya. Tapi yang penting potongan yang penting, potongannya, sebabnya potongan itu yang pengaruhi banget. Jadinya yang biasa aja, jadinya kalau ditinggi juga nanti kan kabur juga konsumen. Kalau terlalu tinggi ya kan, udah kita yang standar aja, yang penting ya itu dia potongan aplikasinya itu diturunin aja. Kan katanya 20, sebenarnya mah nggak 20, itu 30, 35. Ya kalau naik sih ya alhamdulillah, tapi kalau potongannya tetap di atas 20% kita agak reak lah. Udah insentif berkurang, nggak ada, susah nyari insentif sekarang. Oh, berarti katanya bakal ada sistem zona wilayah ya Pak? Kalau zona wilayah ya mempersulit driver juga lah, kalau bisa ya kayak dulu aja standar maksudnya. Jadi kalau zona wilayah susah juga lah, kasihan yang lain.
Pemirsa, Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus korupsi yang menyeret PT Sritex. Penggeledahan dilakukan sejak Senin 30 Juni 2025 hingga Selasa 1 Juli 2025. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di kawasan Surakarta, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Penggeledahan terkait penyelidikan dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank plat merah kepada PT Sritex. Hasilnya, penyidik menyita uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, penyidik juga menggeledah rumah Direktur Keuangan Sritex Alan Moran Seviro dan rumah manajer Treasury Sritex di kawasan Surakarta. Tak hanya itu, penyidik juga menggeledah 3 kantor anak usaha Sritex, yakni PT Sariwarna Asli Textile Industry, PT Multi International Logistics, dan PT Senang Karisma Tekstil. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik berupa flash disk. Di sisi lain, penyidik juga menggeledah kantor PT Sritex di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, Sritex mendapat dana kredit dari Bank DKI dan Bank BJB senilai ratusan miliar rupiah. Namun, pemberian kredit tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pengusaha Harvey Mois dalam kasus korupsi pengelolaan timah 300 triliun rupiah. Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Vonis tersebut diputus Hakim Agung Duyarso Budi Santiarto bersama anggotanya Arison Mega Jaya dan Ahmad Setio Pujoharsoyo Rabu 25 Juni lalu. Perkara saat ini sedang dalam proses pengarsipan berkas perkara dan Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Dalam perkara ini, Harvey Mois dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015-2022 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Sebelumnya di tingkat banding, hukuman Harvey Mois diperberat menjadi 20 tahun penjara serta denda yang harus dibayar juga naik menjadi 420 miliar rupiah. Kasus korupsi komoditas timah ini menjerat sebanyak 22 orang serta kerugian negara yang ditimbulkan bernilai fantastis yaitu 300 triliun rupiah. Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis pengusaha yang juga suami publik figur Sandra Dewi Harvey Mois dalam kasus korupsi timah dari yang sebelumnya 6,5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara. Selain itu, denda yang harus dibayarkan Harvey juga dinaikkan dari 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik lantaran melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure. Namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan Harvey Mois. Sejumlah aset Harvey juga disita termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar menolak menerima bonus 1 miliar dari ASN Jawa Barat yang diperintah oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, bonus yang dijanjikan tidak sesuai janji.
Umum Muhtar Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat menjadi perbincangan menyusul keputusan yang menolak menerima bonus hasil patungan ASN Jabar untuk Persib Bandung. Uang hasil patungan PNS Jabar untuk bonus itu diberikan kepada pemain Persib yang mempertahankan gelar juara Liga 1 atau back-to-back juara. Menurut Umum Muhtar, penolakan dilakukan karena bonus yang diberikan tak sesuai dengan janji yang sempat diumumkan. Bahwa uang yang dijanjikan 1 miliar itu kemarin Sekda udah berkoar-koar kemana-mana, juga menyampaikan dan sudah memberikan uang kadedeh. Nah, dari ASN dikumpulkan dapat 356 juta. Jadi kan janji yang 1 miliar sudah kemana-mana beritanya. Jadi jangan salah para bobotoh. Kenapa saya tolak? Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua bobotoh ya bahwa Persib sudah menerima uang. Sebelumnya pemberian bonus ini disampaikan Deddy Mulyani saat mengikuti konvoi Persib Bandung untuk merayakan juara Liga 1 2024-2025. Apresiasi yang diberikan KDM murni dana pribadi dan bukan dari APBD. KDM pun meminta pejabat Pemprov menyumbang 1 miliar untuk bonus tim Persib. Saya akan menyampaikan bonus bukan APBD ya, nggak boleh pakai dana pemerintah. Bonus dari saya 1 miliar. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar membeli bonus 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai duit APBD ya. Oke, jadi bonusnya 2 miliar. Oke, juara. Total Persib akan menerima 2 miliar rupiah yang dijanjikan sebagai apresiasi prestasi juara Liga 1. Tim Liputan Aidus melaporkan.